Halo, Sep, apa kabar, Sep? Baik, terima kasih. Ya, silakan. Iya. Ada itu. Oh, ini dan mulai, Sep, ya? Udah mulai. Oh, Silakan. oke. Kita di sini ada beberapa macam varian menu. Iya. Menu pertama adalah kita ada bakso. Yang kedua adalah sate kita biasa. Ada sate. Ada sate, lontong. Dan ada beberapa menu Arabi. Arabi kita masukkan ke Pondok Gusti Ayu ini supaya hanya untuk melayani untuk on request catering. Oke. Jadi cateringnya ini kita ada nasi mandi sama ayam bakar. Oke. Ini nasi tambi, Sep? Mandi. Masih mandi. Nasi mandi. Ini unik loh, nasi mandi katanya. Mandi, terus ini ayam bakarnya rempah. Jadi biar taste-nya itu masuk ke dalam sini. Tes agak ada bau-bau rempah lah. Oke. Emang saya setting supaya tidak rasanya bisa matching gitu. Bisa matching. Terus kita juga ada beberapa menu-menu lengkap. Yang mana menu lengkap ini biasanya kita gunakan untuk catering. Menu-menu catering, menu-menu pesanan atau kantor-kantor. Biasanya kita ada beberapa vendor atau kolega-kolega kita yang selalu memberikan masukan sama kita atau memberikan beberapa catering yang pesan sama kita juga ada banyak. Oke. Silakan kalau mau dilihat atau mau dicoba ya. Silakan. Oke. Ini kalau dilihat cukup ramai, Sep, ya, grand opening ya? Ya, ramai. Alhamdulillah banyak kan dari kolega-kolega dari Pondok Gusti Ayu ini memang ini adalah istilahnya itu pelaku kuliner juga dan penyuka makanan juga. Jadi mereka selalu mencari mana sih yang enak, mana sih yang enak suasananya atau enak dari segi makanannya, itu aja. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau dilihat juga saya jadi nggak sabar nih, saya pengen cicipin nih. Nah, boleh, Sep. Kalau mau begitu saya tinggal dulu ya. Oke, nggak apa-apa, coba ya. Oke, terima kasih, Sep. Ya, makasih. Ya. Nah, guys, mungkin kita langsung saja cicipin ya. Mau kenapa bahwa hari ini kita langsung aja comot mau yang mana. Saya pengen ambil aja lah semuanya ya. Yuk, kita cepet aja. Shooting aku, Pon TV. Oke, makasih, Mbak. Nah, ini kita coba ngambil nasi lauk dulu ya. Ini cukup banyak lah. Makan, guys. Ya, mantep. Sekarang saya sudah duduk di sini, tepatnya di Pondok Gusti Ayu Restoran Indonesia yang grand openingnya pada hari ini, tepatnya ya tanggal 22 Agustus 2020. Nah, bagi kita yang belum tahu sebenarnya, nah di mana alamatnya yang tinggal di Pontianak. Nah, dia di alamatnya di Jalan Imam Bonjol, Banser 1. Nah, pokoknya kalau kalian dari arah Tanjung Pura lurus menuju Imam Bonjol itu sebelah kanan. Nah ya, ini saya sudah siapkan, atau sebenarnya bukan disiapkan sih, saya ngambil seorang. Saya sudah mengambil 4 menu yang ya sebagai inilah ya, menu opening pada kesempatan kali ini. Menu opening. Nah, saya cuma makan ini aja lah. Jadi ada 4 menu yang disajikan pada saat grand opening pada hari ini. Nah, saya sudah ngambil 4-4-nya. Biar tahu kita kan, aku nih orangnya kalau udah makan tuh nggak nahan-nahan. Pol-polan, gas-gas. Berdenyut-denyut lambungku. Oke. Di sini ada nasi lauk. Banyak lauknya, ya. Ada ini kayaknya pakai daging kecap juga.
daging saus gitu kayaknya. Oh, iya, daging saus barbecue mungkin. Nanti baru kita coba. Terus ada sambal kentang. Nah, juga ada capcay. Terus ada bakso di sini. Nah, baksonya pastinya ada yang beda. Nanti kita coba dulu. Karena chefnya Chef Bio. Chef Bio ini kalau kita tahu nanti kita tanya-tanya tentang dia. Siapa dia sebenarnya? Biar kita tuh tahu. Nah, ini ada nasi mandi yang disebutkan chef. Nah, kenapa namanya nasi mandi? Karena nasinya itu penuh dengan kaya akan bumbu maksudnya. Kaya akan bumbu. Jadi benar-benar terasa bumbunya. Nah, ini tambah ayam bakar jugenya. Nah, dan tidak lupa ada sate. Sate ini memang dia agak biasa-biasa kalau kita lihat, tapi rasa boleh beda. Jadi biar kita pergi kemanapun, ke tukang sate manapun, nah walaupun bentuknya sama, pasti rasanya ada yang beda. Nah betul, maka kita coba yang di Pondok Ayu, maksudnya Pondok Gusti Ayu. Iya. Oke, Jose, kita cicipin yang pertama aja lah dulu ya. Review. Nah, kita review dulu. Ya ini pertama nasi lauknya. Sebenarnya saya tuh kalau makan siang tuh kan berat-berat gini tuh nggak banyak. Nah kayak gini nggak banyak, tapi menunya yang banyak. Porsi porsinya dikit aja. Nah, langsung aja kita coba yang ini ya. Kita ambil lagi yang dikit. Dia pakai black pepper. Bau terasa. Black peppernya endang sekali ya. Jadi bukan kayak masa kecap ya. Lebih tepatnya sih black pepper. Rasanya mantap, dagingnya lembut. Nah, kita cobain yang ini, sambal orek kentang ya. Mamam cuy. Jadi mirip itu ya YouTuber. Oke. Rasanya sih mantap ya. Black peppernya gurih, terasa sekali. Pedasnya nggak terlalu pedas. Yang jelas memang, mantep, tep. Ini kita tahan dulu. Next, ada ini. Ini nasi mandi. Ngambilnya dikit aja. Nanti lambung kita menerka kebanyakan benar menunya. Yang jelas kita akan cicipi bagaimana kualitas rasa yang disebutkan chef tadi. Nasi mandi katanya kaya akan bumbu, kaya akan rasa rempah. Langsung check it out. Cengkehnya kuat sekali, cengkehnya terasa sekali. Mungkin ada pala juga. Memang benar kayak akan rempah-rempah yang memang tradisional kayak cengkeh dan sebagainya. Bukan rempah kayak bumbu-bumbu kaldu atau apa gitu ya. Memang kuat sekali, enak sekali. Juga nasinya juga unik, bukan nasi sembarangan, nasi beras pulen gitu. Karena panjang-panjang ini ingatkan saya dengan nasi biryani gitu. Memang mantap. Wah, itu ada ayamnya, kita coba dulu ayamnya. Mantap bro. Gila kok. Gila. Nah, selanjutnya kita cuma nyicip-nyicip aja, tapi nanti pasti habis, tenang aja. Ya? Ini ada sate. Orang ngambil satu aja bro. Gak ada yang ngambil banyak sebanyak gue.
Yang lain pada mah. Ini kuat amat makan. Langsung coba aja satenya. Ini sate ayam. Balance ya, bumbunya sedang. Daging ayamnya yang kuat sekali terasa. Dan saya memang sengaja bumbu kacangnya saya atur sendiri kan, karena ngambilnya persemanan gitu. Tapi yang jelas terasa dagingnya, memang pas, matangnya pas, bumbunya pas. Perfecto, mantep. Kalau lontong sama ya, lontong mungkin ada rasa-rasa gitu, tapi kebanyakan sate nggak ada. Lontongnya tetap rasa gini aja, rasa lontong, tapi kita coba aja lah. Mantap. Dan terakhir, yang berkuah kenapa harus terakhir? Biar kuahnya itu ya menurunkan yang seret-seret tadi sebelumnya. Nah, ini pasti makanan yang udah tak lazim lagi sebenarnya. Maksudnya udah tak asing ya, bukan tak lazim, tak asing. Kameramen komen loh tadi. Nah, ini bakso guys. Nah, baksonya ini pentolnya memang ini pas grand opening ya, jadi wajar saja lah. Tapi kalau kita penasaran, saya akan bilang rasanya kayak gimana. Nah, biar kita tahu enaknya kayak gimana. Nanti baru kita bicara soal menu-menu yang akan dihadirkan di Pondok Gusti Ayu ini. Pastinya bukan hanya ini saja gitu kan, pasti banyak. Soalnya kita coba bismillahirrahmanirrahim. Memang deh. Mantap. Memang juara. Ini memang juara. Terasa sekali dagingnya. Walaupun bentuknya yang imut ya, tapi kualitas daging ya memang terasa sekali baksonya. Luar biasa, gurih. Oke. Nah, selagi saya mau menghabiskan ini semua, jadi kita jeda dulu. Pas habis, saya langsung wawancara sama chefnya langsung lah. Kita tanya-tanya soal menunya juga, soal restonya juga, dan soal beberapa informasi umum lah pokoknya. Nanti kita ulek-ulek lah semua ya tentang Pondok Gusti Ayu. Jadi yang kemana tetaplah di Mantul, nyaman betul. Oke, nah kawan-kawan makan nyaman, sekarang saya sudah bersama dengan ownernya nih, Pondok Gusti Ayu. Nah, dengan Ibu Resa sendiri. Ibu, apa kabar Bu? Baik. Ya, senang sekali ya. Hari ini saya berkesempatan ya diundang di grand opening ini Bu. Amin. Nah, bisa cerita sedikit nah Bu, sebenarnya konsep Gusti Ayu sendiri ini terinspirasi dari mana gitu? Terus kenapa nama restonya Gusti Ayu seperti itu? Pondok Gusti Ayu, kenapa? Kenapa nama restonya Pondok Gusti Ayu? Iya. Itu diambil dari nama saya, Lydia Gusti Resa Nika. Gusti itu nama saya, Ayu itu mudah-mudahan menggambarkan orangnya yang ayu. Kenapa pondok? Jadi ini pondok, seakan ini rumah saya dan saya sebagai tuan rumah yang baik untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner Kalimantan Barat. Oke, nah kabarnya juga ya, yang saya dengar Ibu juga merupakan seorang dosen Ibu. Nah, bergelut juga di bidang kuliner seperti itu kan. Nah, masalahnya ini kan kita saat ini juga lagi sedang pandemi COVID-19. Nah, keputusan Bu Resa sendiri kemudian membuka sebuah resto di masa pandemi ini, apa sih urgensinya apa seperti itu? Tujuan Nggak saya? takut gitu? Enggak. Sebelum buka bisnis kuliner, saya buka spa salon sudah 3 tahun. Nah, kemudian di Januari awal tahun 2020 saya memutuskan close.
Dan saya mengambil, kenapa saya buka resto ini, untuk membuka lapangan pekerjaan bagi karyawan-karyawan yang korban PHK dari beberapa resto di Pontianak yang tutup. Gitu. Jadi Pondok Gusti Ayu ini menampung semua karyawan yang kehilangan pekerjaan. Tujuannya itu sebenarnya. Nah itu yang luar biasanya di situ ya, karena para pengusaha gitu kan sedang gundah gulana ingin buka usaha, tapi di masa pandemi ini kan agak susah gitu. Nah Bu Resa berani seperti itu dengan tujuan menampung tadi karyawan yang korban PHK dan sebagainya macamnya. Ini artinya mungkin sudah dipikir secara matang nih Bu ya? Sudah sangat, sudah sekali. Jadi saya mengambil sistem ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, kebetulan saya dosen ekonomi, jadi otomatis aplikasinya ya di usaha saya. Kalau saya hanya bisa mengajarkan teori bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana cara berkomunikasi bisnis yang baik. Kebetulan saya mengampu dalam bidang mata kuliah itu. Apakah tidak baiknya kalau saya mempraktekannya dalam dunia nyata? Mantap, luar biasa. Nah, tadi kita bicara tentang background-nya kan, Pondok Gusti Ayu. Sekarang kita tanya menu-menu yang akan dihadirkan di Pondok Gusti Ayu sendiri. Menu-menu yang ada di Pondok Gusti Ayu ini adalah rangkuman dari menu-menu resto yang sudah tutup di Pontianak. Wah, jadi buka ini lapangan pekerjaan bukan buat yang itu ya, korban-korban PHK-nya, kemudian merangkum lagi. Benar sekali. Jadi Menu-menu. semua menu yang restonya udah tutup ditemukanlah di Pondok Gusti Ayu. Baik itu masakan Melayu, Chinese food, seafood, makanan apa namanya, ikan seperti yang lagi ngetren kalau Pontianak, ikan asam pedas ya. Ikan asam pedas. Kita punya. Nah tadi ada saran dari Ibu Wali Kota juga kalau bisa ada pacri dan nas gitu ya. Mudah-mudahan Pondok Gusti Ayu bisa menjadi pusat kuliner baru di tengah COVID-19. Iya. Artinya walaupun di tengah pandemi ya selera makan ya sampai turun. Ini ya. PSBB sih. PSBB. Pas aku buat beli. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Nah, berarti cita rasa Nusantara dengan mengedepankan juga resep-resep khas lokal Pontianak seperti itu, Bu. Iya. Ini pastinya ada chef dong di belakangnya. Ada, kita punya Pak Chef namanya Pak Dibio. Koki-kokinya juga dari beberapa koki-koki handal beberapa resto ternama yang barusan tutup di tengah pandemi ini. Jadi saya bahagia bisa merangkul mereka semua. Saya ciptakan menu yang spektakuler menurut saya hanya dengan mengganti nama, tapi cita rasa tetap ada. Jadi bagi konsumen atau customer yang kangen dengan menu-menu yang sudah tutup, Ya. ditemukanlah di sini. Dia terlahir kembali dalam kemasan dengan harga yang terjangkau. Itu penting ya, harga Kualitas, harga kaki 5, kualitas bintang 5. Wow, ini penasaran kan? Nah, makanya datang aja di tepatnya di Jalan Mambonjol. Mambonjol, Bansir Jalan nih, Bansir 1. Bansir 1. Nah, jadi kalau kalian dari arah Tanjung Pura gitu kan, lihatnya sebelah kanan. Ini memang agak ke dalam dikit, tapi pelangnya cukup besar buat kita, nah Pondok Gusti Ayu. Nah, Bu, terakhir nih Bu, harapan Ibu ke depannya buat Pondok Gusti Ayu, dan kenapa masyarakat Pontianak khususnya harus datang coba makan di sini? Kenapa? Ya. Pertama, biar bisa ketemu saya. Iya, pertama biar bisa ketemu saya. Ya. Yang kedua, biar bisa punya kesan bahwa di tengah COVID ini telah lahir rumah makan yang kembali ke back to nature ya katanya ya, kembali ke alam di tengah kota, tapi saya membuat konsep yang seperti agak hutan-hutan gitu ya. Jadi saya menciptakan tempat yang nuansa alam di tengah kota. Jadi itu aja tujuannya. Kemudian dengan menawarkan harga yang murah, terjangkau, dan berkesan di lidah. Sampai termimpi-mimpi dan akan datang lagi. Dan bisa bercerita ke luar pulau mungkin, merekomendasi kepada teman-teman yang di luar Kalbar untuk rekomendasi bahwa ini adalah one stop shopping untuk kuliner. Kita bisa terima meeting, bisa terima wedding, birthday party, tumpeng juga. Kemudian kita bisa untuk family gathering juga di sini karena kapasitas kita luas. Mantap, luar biasa. Makasih Bu Resa telah memberikan informasi yang terkait ya. Ini dari Pon TV ya? Iya, Pon TV. Terima kasih udah. Iya, terima kasih. Dan wawancara kita dengan Bu Resa sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Nah, jadi jangan lupa terus saksikan Mantul Nyaman Betul setiap hari dan waktu jam yang sama pokoknya, dan hanya di Pon TV. Akhir kata saya Ari pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Selamat malam dan sampai jumpa.